Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari kelas MG301. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puspita Ayunipuri, SEMSIM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Baik, untuk tugas UAS ini saya ingin membahas mengenai pola produksi dan manajemen proyek. Kasus pertama yaitu mengenai pola produksi, PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan musak tersebut. Triwulan pertama, permintaan unit sebesar 250 unit. Triwulan kedua, jumlah permintaannya sebesar 400 unit. Triwulan ketiga, jumlah permintaannya sebesar 1050 unit. Dan triwulan keempat, jumlah permintaannya sebesar 450 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada pola produksi berikut ini. Yang A, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. B, biaya simpan Rp100 per unit per triwulan. 3, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Dan yang keempat, upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Yang diminta, tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Baik yang A tadi, pola produksi konstan dengan 500 unit per triwulan. Untuk biaya simpannya triwulan 1 sama dengan 500 dikurangi 250 yaitu 250. Maka 250 dikalikan 100 sama dengan 25.000. Untuk triwulan kedua 500 dikurangi 400 ditambah 250 dari kelebihan produksi triwulan 1 tadi ini. Hasilnya 350. 350 dikali 100 sama dengan 35.000. Dan untuk triwulan 4, 500 dikurangi 450 sama dengan 50. 50 dikalikan 100 sama dengan 5.000. Maka totalnya 25.000 ditambah 35.000 tambah 5.000 sama dengan Rp65.000. Dan untuk kerja lemburnya tidak ada subkontraknya. Triwulan ketiga yaitu 500 ditambah 350 sama dengan 850. 1.050 dikurangi 850 sama dengan 200 dan subkontraknya totalnya 200 dikali 2.000 sama dengan 400.000 ditambah 65.000 hasilnya 465.000. Jadi ini 100 bentar. 350 kali 100 100 ini biaya simpannya 100 per unit tadi. Selanjutnya yang B, pola produksi bergelombang mengikuti pola penjualan. Untuk biaya simpannya tidak ada biaya simpan, perputaran tenaga kerja, triwulan kedua dan ketiga kenaikan sebesar 650. Maka 650 dibagi 200, 200 ini dari ini. Untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200, maka 650 dibagi 200 dikalikan 4.000 hasilnya 13.000. Dan untuk kerja lemburnya triwulan ketiga melebihi kapasitas 1.000 unit, maka 1.000 unit tadi dikurangi 700 unit. Di sini disebutkan apabila upah lembur 1.000 harus dibayar apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Maka kita masukkan ke sini karena tadi triwulan 3 melebihi kapasitas sebesar 1.000 unit. Maka 1.000 dikurangi 700 hasilnya 300 dikalikan 1.000 hasilnya 300.000. Dan subkontraknya triwulan ketiga sama dengan 1.050 unit, kapasitasnya 1.000, kekurangan 50 unit yang harus ditutup dengan subkontrak. Maka 50 kali 2.000 sama dengan 100.000, jumlah totalnya 13.000 ditambah 300.000 tambah 100.000 sama dengan 413.000.
Kemudian yang C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit, dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Pertama, biaya perputaran tenaga kerja sama dengan 400 dikurangi 200 dikalikan 4.000 hasilnya 8.000. Dan biaya simpannya triwulan 1 sama dengan 450 dikurangi 250 sama dengan 200. 200 dikalikan 100 sama dengan 20.000. Dan untuk triwulan 2-nya 450 dikurangi 400 sama dengan 50. 50 ditambah 200 sama dengan 250. Dan 250 dikalikan 1.000 hasilnya 25.000. Dan untuk 100-nya ini sendiri didapatkan dari biaya simpannya tadi. Dan untuk triwulan ketiga, 850 dikurangi 1.050 hasilnya min 200. Min 200 tambah 250 hasilnya 50. 50 dikalikan 100 sama dengan 5.000. Dan triwulan 4, 850 dikurangi 450 sama dengan 400. 400 dikalikan 100 sama dengan 40.000. Totalnya 20.000 ditambah 25.000 tambah 5.000 tambah 40.000 hasilnya 90.000. Untuk kerja lemburnya lebih dari 700 unit berarti 850 dikurangi 700 hasilnya 150. Dan untuk triwulan ketiga dan keempat 150 dikali 1.000 hasilnya 150.000. 150.000 dikali 2 hasilnya 300.000. Dan untuk subkontraknya tidak ada, maka totalnya 8.000 ditambah 90.000 tambah 300.000 hasilnya 398.000. Dan dari jawaban A, B, C tadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk biaya produksi konstan sebesar 465.000, biaya produksi bergelombang sebesar 413.000, dan pola produksi moderat sebesar 398.000, maka kita pilih yang paling kecil untuk total biayanya. Kita memilih pola produksi moderat yang memiliki kenaikan incremental cost lebih kecil dari dua produksi lainnya. Baik, selanjutnya kasus yang kedua yaitu manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A memiliki waktu 6 jam, pendahulunya tidak ada. Kegiatan B memiliki waktu 7 jam, pendahulunya tidak ada. Kegiatan C memiliki waktu 5 jam, pendahulunya A. Kegiatan D memiliki waktu 6 jam, pendahulunya B dan C. Kegiatan E memiliki waktu 5 jam, pendahulunya B dan C. Kegiatan F memiliki waktu 8 jam, pendahulunya D. Dan kegiatan G memiliki waktu 4 jam, pendahulunya E dan F. Anda diminta yang pertama menggambarkan jaringan proyek, yang kedua hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Menggambarkan jaringan proyek. Yang berikut adalah jaringan proyeknya. Gambaran jaringan proyek dari A6, kemudian B7, C5, D6, E5, kemudian F8, dan G4. Selanjutnya yang kedua, menghitung slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Yang pertama kita hitung ES, EF, LS, dan LF. 1A tidak memiliki pendahulu, jadi ES sama dengan kosong. EF sama dengan ES tambah durasi sama dengan kosong tambah 6 tambah 6. 2B tidak memiliki pendahulu, jadi ES sama dengan kosong. EF sama dengan ES tambah durasi sama dengan kosong tambah 7 sama dengan 7. 3C pendahulu sama dengan A, jadi ES sama dengan EF A sama dengan 6. ES sama dengan EF sama dengan ES tambah durasi sama dengan 6 tambah 5 hasilnya 11. 4D pendahulunya adalah B dan C, jadi ES sama dengan max. Buka kurung EFB dan EFC sama dengan maxnya 7 sama 11, hasilnya 11. EF-nya sama dengan ES tambah durasi, yaitu 11 tambah 6, hasilnya 17. 5E-nya pendahulu adalah B dan C, jadi ES sama dengan max EFB, EFC, maka maksimal 7 dan 11, hasilnya 11. EF sama dengan ES tambah durasi, maka 11 tambah 5 sama dengan 16. Dan
6F, pendahulu adalah D, jadi ES sama dengan EFD, yaitu 17, EF sama dengan ES tambah durasi sama dengan 17 ditambah 8, yaitu 25. Dan 7G, pendahulu adalah E dan F, jadi ES sama dengan max, EFF sama dengan max 16 dan 25, hasilnya 25. EF sama dengan ES tambah durasi, yaitu 25 tambah 4, hasilnya 29. 1G tidak memiliki penerus, jadi LF sama dengan EF, yaitu 29. LS sama dengan LF, kurangi durasi sama dengan 29 kurangi 4, yaitu 25. 2F yaitu penerusnya G, jadi LF sama dengan LSG, yaitu 25. LS sama dengan LF, kurangi durasi sama dengan 25 kurangi 8, yaitu 17. 3E penerusnya adalah G, jadi LF sama dengan LSG, yaitu 25. LS sama dengan LF, kurangi durasi, yaitu 25 kurangi 5, yaitu 20. Kemudian 4D, penerus adalah F, jadi LF sama dengan LSF, yaitu 17. LS sama dengan LF kurangi durasi, yaitu 17 kurangi 6, yaitu 11. 5C, penerus adalah D dan E, jadi LF sama dengan min LSD, LSE sama dengan min 11,20, 11 dan 20, yaitu 11. LS sama dengan LF kurangi durasi, yaitu 11 kurangi 5, hasilnya 6. Kemudian 6B, LS sama dengan LF kurangi durasi, yaitu 11 kurangi 7, hasilnya 4. Kemudian 7A, penerus adalah C, jadi LF sama dengan LSC sama dengan 6. LS sama dengan LF kurangi durasi, yaitu 6 kurangi 6, yaitu hasilnya kosong. Selanjutnya, hitunglah select time-nya, tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Kegiatan A, ES-nya kosong, EF6, LS kosong, LF6, select-nya kosong. Kegiatan B, ES kosong, EF7, LS4, LF11, dan select-nya 4. Kegiatan C, ES6, EF11, LS6, LF11, dan select-nya kosong. Kegiatan D, ES11, EF17, LS11, LF17, dan select-nya kosong. Kegiatan E, ES-nya 11, EF-nya 16, LS 20, LF 25, dan seleksinya 9. Dan kegiatan F, ES-nya 17, EF-nya 25, LS 17, LF 25, dan seleksinya kosong. Kegiatan G, ES-nya 25, EF-nya 29, LS-nya 25, LF-nya 29, dan seleksinya kosong. Rumusnya yaitu LS kurangi ES sama dengan LF kurangi EF. Jalur kritis adalah rangkaian kegiatan dengan select sama dengan kosong. Jalur kritisnya A ke C, dan C ke D, dan D ke F, F ke G. Kemudian total waktu proyek yaitu 29 jam. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.